Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dan sama-sama kita hormati pengurus, ketua dan seluruh jajaran Musala Al-A'raf yang dirahmati Allah. Ini mama, cedek pandai, alim ulama, ibu-ibu bunduk kanduang, jemaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama pertama sekali untuk hadir di rumah Allah pada malam hari ini. Kemudian kita telah melaksanakan puasa di siang hari. Barangkali Bapak dan Ibu, kita sama-sama merasakan betapa nikmatnya meskipun di siang hari itu parik kita lapar, awak haus, tapi jiwa kita merasa damai. Kalau itu lai terasa dek kita bersama, berarti memang kita telah termasuk kepada kategori orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang beriman. Tapi kalau masih biasa-biasa saja sampai siang tadi tidak ada suatu nuansa kejiwaan awak, itu perlu kita peluri, perlu kita patapik tagak awak. Berarti di malam hari kita mendirikan malam Ramadan, melaksanakan salat tarawih, dan mungkin kita tadarus nanti membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, merasa nikmat awak berinteraksi dengan Al-Quran. Itu pun suatu pertanda masuk itu memang orang yang telah dipanggil oleh Allah untuk masuk dengan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak terasa Bapak dan Ibu, kita perlu ditaga awak. Nyan awak andaknya masuk ke dalam puasa ko bantu minyak dimasukkan ke dalam air. Tapuang-puang ya. Minyak di atas, air tetap di bawah. Tapi hendaknya bantu gula dimasukkan ke dalam air. Larutnya dibuatnya rasa untuk air itu menjadi manis itu dan tersonikmatnya. Atau mungkin garam dimasukkan ke dalam air, rasa asinnya. Jadi bantu itu pula pada Ibu, ketika kita merasakan nikmatnya bulan Ramadan, serasa menikmati jamuan Allah, sama jawab menikmati jamuan berbuka cakoh. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita sadonya merasakan itu, dan kita termasuk kategori orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah, yang disariang masuk ke dalam puasa tadi. Jadi Bapak dan Ibu, pada kajian kita malam hari ini ada 5 hal, 5 prinsip, 5 yang membuat mungkin kita bisa sukses dalam berpuasa untuk mencapai menjadi la'alakum tattaqun tadi. 5 modal yang harus betul-betul lah kuasai. Kami yakin awak yang hadir di rumah Allah kau tentu Allah mempunyai 5 hal itu. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah keyakinan. Kalau keyakinan tadi kan iman, ya Bu ya. Kalau tidak ada lagi celah di awak, keyakinan yang penuh, hakul yakin kepada Allah. Bahasa
kita puasa ko adalah betul-betul karena kita adalah memang memenuhi seruan Allah untuk berpuasa. Karena Allah mewajibkan, bukan seruan, yang perintah untuk memenuhi perintah Allah untuk berpuasa. Kalau bukan karena perintah Allah, kita perlu contohnya kalau bukan karena perintah Allah, yo sagan awak orang sekalian awak berpuasa, masa awak nak berpuasa. Yo sagan awak di rumah mintuo sadonya berpuasa, awak masa nak berpuasa. Yo sagan awak minantu bagai. Karena sagan, karena ada disebabkan oleh yang lain kita berpuasa, bukan karena keyakinan kepada Allah. Nah, itu memang perlu kita perlu. Yakin itu betul-betul dalam diri awak kok tidak ada lah celah yang lain, masuk Allah lah yang memerintahkan awak puasa kok, tidak sia-sia dong. Bukan karena apa-apa, bukan karena sia, bukan mencari apa-apa jo, bukan karena orang, bukan karena masyarakat, bukan karena apa-apa, tapi adalah betul-betul kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yakin bahwa kita memang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Bapak dan Ibu, sampai tadi tiap malam mau mendengarkan ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan. Jadi dan wajib berpuasa itu ya orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak diwajibkan dong. Yang tidak beriman, ya tentu diminta toleransi untuk orang berpuasa itu itunya. Nah, kalau kini orang-orang yang tidak beriman dimintakan toleransinya untuk orang yang berpuasa. Jangan dibuka kedai di siang hari misalnya. Jangan merokok di dekat orang yang berpuasa misalnya. Itu toleransi namanya. Mungkin di malam-malam pun seperti itu. Ketika malam-malam bagi orang yang berpuasa, orang beribadah, diperlukan waktu untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran. Kalau dapat di Sarawak ada tadarus sebenarnya. Nah, jadi toleransi itu tentu tidak ada hal yang lain di luar itu. Nah, di selama puasa kok dapat nanya yang terang hati yo, suara baca-bacaan Al-Quran, suruh orang mengaji. Kalau di kota-kota pada Ibu, kafe-kafe itu ditutup. Kafe-kafe ditutup di sebelum puasa. Itu toleransi untuk orang yang berpuasa. Tidak ada yang buka. Tapi hiburan ditutup sebagai toleransi untuk yang berpuasa. Nah, jadi kita perlukan hal yang seperti itu, karena orang yang beribadah siang dan malam apa nih? Aku ibadah apa? Ini aku ibadah. Habis kok di rumah awak mengaji misalnya. Butuhkan waktu awak misalnya paling sampai jam sabale. Bila kita istirahat. Jago lebih kok jam 3, jam 2. Nah, coba yang Pak Ibu. Kalau ada kebisingan menjelang itu tidak bisa lalu awak, tentu tergaduh awak. Nah, itu kita perlu perhatikan bersama-sama Pak Ibu. Nah, itu pertama, keyakinan kepada Allah. Ya, yakin Allah yang mulia, yakin Allah yang menilai awak, bukan siapa-siapa. Yang kedua pada Ibu, ada di dalam diri awakku yang pertama kini dulu rasa syukur kepada Allah. Bakok syukur itu perlu wak liek kasuok kakida awak bapak dan Ibu, atau mungkin saudara-saudara awak, kawan-kawan awak yang bulan puasa yang dulu masih bersama-sama jawab misalnya salat di siko atau dulu sana awak semua berbuku jawab ataupun kawan-kawan semua buku bersama segala macam, tapi kini tidak boleh, lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan awak bersyukur masih Allah berikan kesempatan di bulan puasa bulan kini, tahun kini kau. Puasa yang akan datang, tidak ada yang bisa menyamin awak masih bisa hadir di puasa yang akan datang. Jangankan puasa yang ketiba pada Ibu, puasa yang tinggal 25 hari lagi ya. Tidak ada jaminan awak bisa sampai selesai sudah. Nah, bisa saja puasa tahun kini puasa terakhir dia awak. Nah, jangankan puasa kini kok, malam kok bisa saja tarawih terakhir bagi awak. Nah, itu dalam genggaman Allah sebenarnya itu. Nah, jadi kita bersyukur, setiap saat kita bersyukur. Dapat kita beribadah, dapat kita berpuasa, bersyukur Allah. Rasa syukur itu badan Ibu akan menambah kebahagiaan, kenikmatan dalam diri awak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Selalu apa saja kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah. Apapun alhamdulillah. Kita puji Allah selalu. Allah yang mendatangkan. Kita jangan suka dipuji, jangan terlalu sering memuji, berlebihan memuji juga. Karena ketika awak mengecehkan alhamdulillahirabbil alamin itu, segala puji itu adalah milik Allah. Jadi kalau ada kita yang berharap dipuji Bapak dan Ibu, disanjung, itu berarti kita mencoba merampas haknya Allah. Kita merasa tidak diragoi misalnya kan, tidak dihormati misalnya, nah, itu berarti kita mencoba mengambil yang miliknya Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Jadi jangan berharap pujian, jangan berlebihan memuji. Banyak yang orang. Kalau terlampau lebihan, capek lo, tambihnya ke bawah. Itu Bapak Ibu. Jadi apa tadi? Yang pertama, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, syukur, selalu bersyukur dan bersyukur. Yang ketiga Bapak dan Ibu, kita harus ikhlas. Puasa kita laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas dalam beribadah Bapak dan Ibu, kembali lagi supaya saya tadi, ikhlas dalam beribadah bahwa kita hanya melihat nilai dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari mata manusia. Apa yang lewat karjuan. Apa kita berpuasa, apa kita salat tarawih, membaca Al-Qur'an, berbuat baik, membantu terhadap sesama, berinfak, bersedekah. Hanya kita berharap penilaian dari Allah. Itu namanya ikhlas. Tidak ada yang lain. Hanya Allah yang berharap itu menilai, memontennya. Tidak mencari awak doh. Oh, kecil orang. Kecil orang yang awak perhatikan. Tapi tentunya bukan berharap penilaian dari manusia, tapi ada dari Allah Subhanahu. Itu kalau keikhlasan dalam kita berbuat. Kemudian ikhlas menerima kenyataan. Jadi berpuasa melatih awak itu ikhlas. Banyak keikhlas pada ibu. Dibuat di rumah hari siang, hari panih bentuk tadi, panih langkang bentuk ceko kan. Awak awih, jelek kulkas, air, ada jus juga masih ada di situ, sisa-sisa tadi malam. Karong-karong ayo. Tapi tidak mau awak minum dah. Bagus nak mau minum karena awak mempersembahkan ibadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Dan ini awih awak kalau secara fisik, tapi tidak. Karena keikhlasan tadi kita menolak itu, jiwa kita menjadi tenang, bahagia. Kita akan tersenyum, mau puasa. Ini ikhlas. Menerima kenyataan hidup juga seperti itu. Ikhlas menerima. Bahkan untuk itu Pak dan Ibu, kalau kita tidak ikhlas, analah terjadi dalam diri awak Bapak dan Ibu, suka nak suka nyulah terjadi itu kamu ngawak leh. Setelah kini lah terjadi dok kini kuah. Yulah terjadi kamu ngawak. Tidak ikhlas awak. Ada tidak ikhlas doh, you tidak ikhlas doh. Menganyulah tadi itu ngawak. Kan ada. Kan tidak ikhlas cakok, jantung engkau mana taruh? Murah taruh. Akhirnya sakit awak. Tinggi naik tensi awak segala macam. Tapi ketika ikhlas itulah terjadi dalam diri awak, kita menerima alhamdulillah ya Allah, apapun yang terjadi ya Allah. Itu pada itu kita latih sabannya dalam berpuasa, berperang untuk melawan diri kita dari ikhlas dalam berbuat, ikhlas menerima kenyataan, tidak ada kegelisahan. Itu sebenarnya saum. Jadi puasa itu you tidak menahan awih jolah puasa dia pada ibu. Ada hal yang itu yang memang kita latih. Lebih ikhlas, lebih sabar kan itu. Kemudian Bapak dan Ibu, jadi lawan cukup 3 ya. Yakin, syukur, ikhlas. Ale. Nang kampe Bapak dan Ibu. Pasrah. Pasrah kok Bapak dan Ibu. Misalnya awak kapai ke surau Jako, ndak awak kunci rumah dah. Awak kan ke suraunya, ke ibadahnya. Masuk orang melihat rumah awak, kena awak kunci. Itu ndak pasrah namanya. Jadi kalau pasrah tu awak kunci rumah awak,
rapi-rapi, ndak boleh rasanya. Atau apa i? Wak serahkan kepada Allah, batu pasrah. Atau ndak awak letak di luar aku ndak awak benci doh. Larian orang. Itu ndak pasrah nama itu doh. Awak kan beribadahnya ke surau, tapi sembahyang mah. Jadi dia ndak harus ada usaha dulu untuk mengunci. Jadi hidup yang pasrah itu pada Ibu berusaha maksimal, hasilnya syukur-syukurnya Allah, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa pasrah cakap pada Ibu, doa untuk keluar rumah. Ada doanya pada Ibu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu pasrah. Jadi enggak untuk kalau ada kan tawakal itu. Dia doa pasrah itu doa awak untuk berbuat, untuk bayangkan Bapak dan Ibu, orang awak kini yang akan berjuang, pergi bakar rajo, pergi kapara, pergi sawah, pergi manggaleh, keluar dari rumah, kunci pintu, bismillah. Dengan nama Allah, wakilnya khalifahnya berbuat di muka bumi Allah dengan namanya, atas namanya. Bismi itu kan, ismi itu nama, atas nama Allah. Wakilnya khalifahnya di muka bumi menyerahkan diri kayaknya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan hanya dengan izin Allah. Coba bayangkan Pak. Kekuatan itu. Itu yang kekuatan power, spiritual, spirit dalam diri awak. Yang akan mengantarkan itu kan sukses dalam menempuh, menapak kehidupan apapun yang kita lakukan. Ya. Lah wa usahalah berjuang awak, lah berkerja karya awak diberikan hasilnya oleh Allah. Itu suka-sukanya Allah. Gagal, berhasil, sukses itu bahasa awak saja, tapi Allah pasti memberikan yang terbaik untuk awak. Tetap kita bersyukur apa yang terjadi. Itu yang pasrah tadi. Faiza azamta fatawakkal Allah. Berbuat dengan maksimal, hasilnya suka-sukanya Allah. Jadi nak ada manggerumeh-gerumeh yang tuang ada pada ni. Onde ambolah pekerja nanti, ambolah berjuang nanti, ambolah berusaha nanti, kebak nanti ikut nasib mau. Tak ada dia. Belum berhasil, berarti jawabannya nanti. Oh, patutlah patang mati itu iko kemarasio Allah. Sadar waklah berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian. Onde kok patang mati iko, mati iko mau kemah. Karena coba mati itu tuh. Setelah berlalu beberapa waktu, kita sadar onde. Ya Allah sayang kamu mah. Jadi sebelum mau onde tadi, tetap saja alhamdulillah ya Allah, bersyukur ya Allah. Bahkan pada itu pada Ibu, doa orang yang pasrah Bapak dan Ibu, ini tidak pernah mendikte Allah. Cek yang paling kita nah. Awak kan banyak berdoa dalam puasa kuah. Ya Allah, agih lambo iko ya Allah. Ya Allah, sudah bulan puasa ko dapat ambo menantu siano tujuh menantu ambo ya Allah misalnya. Itu mendikte nama itu. Ya Allah, jadikan anak ambo jadi tun. Itu mendikte nama itu. Insyaallah. Tapi ada yang awak inginkan misalnya. Awak misalnya menginginkan sesuatu. Misalnya anak awak ingin awak lulusnya dapat di perguruan tinggi misalnya. Ya Allah, Engkau berikan keinginan yang baik kepada hamba ya. Keinginan tadi kan dari Allah Pak. Aku itu dulu. Sekiranya memang ini baik menurut ilmumu ya Allah, makanya Engkau lapangkan jalan untuk menggapainya, untuk meraihnya. Sekiranya ikut akan menimbulkan mudarat terhadap diri hamba, keluarga hamba, kiranya engkau cari yang lebih baik dariku. Ada. Aduh, coba bayangkan. Kalau berdoa seperti itu. Apa hasil nanti setelah itu? Kita kata bersyukur. Bako bersyukur, kalau alun sesuai dengan awak ingin cakoleh, berarti Allah ganti dengan yang lebih baik. Tahunnya awak setelah berapa bulan setelah itu. Itu pada itu. Ikolah banyak abu buktikan dalam media abu pada Ibu hal-hal yang seperti itu. Kita tahu, kita akan tersenyum. Oh, berarti ndak iko yang tapik dia bodoh menurut ilmunya Allah. Itu. Karena ilmu awak kan terbatas tadi. Ilmu Allah sangat luas, luasnya. Ilmunya sangat luas. Itu pada Ibu. Yang terakhir pada Ibu, sampai teko ya. Yang kalimo iko yang dikatakan khusyuk, serius, sungguh-sungguh. Dalam beribadah kita sungguh-sungguh, dalam berdoa kita sungguh-sungguh. Kalau awak sungguh-sungguh pada Ibu kita tidak menyasar. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh deh, kalau patang berarti itu terlalu kuasinya ada. Udah penjelasan. Itu. Khusyuk
sungguh-sungguh dalam berpuasa sungguh-sungguh karena puasa kini ko alun tantu puasa kan datang tersebut jawab bisa juga puasa yang terakhir dia awak makanya sungguh-sungguh awak melaksanakan ibadah awak mulai malam demi malam apa itu. Mudah-mudahan Allah berikan bonus kawak. Bonusnya pada Ibu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pada Ibu tidak bisa kita barundo doh. Rundo misalnya wak pacik saya puak aku masuk tangan anak lama. Kan dulu orang ngecian kalau Lailatul Qadar bakunya dah. Bakunya. Apa mesti kuai tadi masuk tangan awak tadi. Enak kamu baku kan gitu loh. Atau rundo di luar tangga yu rabah macam orang. Kalau rabah tangga itu bawa rumah awak enak. Impi rumah awak. Kali. Tapi Lailatul Qadar itu apa? Bau sawak dari awal ke puasa kau sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh betul kita serahkan kepada. Kalau Allah mentakdirkan awak dapat Lailatul Qadar dapatnya. Kalau indak, awak tak tahu mana dapat nak dapat. Tahu-tahu janjian awak lah dapat Lailatul Qadar misalnya, kan tak tahu. Ada dalam genggaman Allah. Artinya ketika kita lah sungguh-sungguh kita serahkan selai ke Allah, andegehnya kawak. Itu apa Ibu? Itu orang kali kajian awak malam hari ini terakhir mau sampaikan. Namun tiap tahu tiap kajian tiap malam kapan? Le kapompong le benar macam ulek sutra ngeling aman nak macam nak ulek itu bagi lintin-lintin bentuknya untuk kalundi ya teman untuk kalundi nak letak amo dulu waktu kehutanan kan ada ulat sutra di Kuningan ngeling aman nak macam jijik jajuk macam itu sutra kalau mau jajuk aku mau ngecil sutra menggelikan. Tapi ini tak bisa duit di luar ke dah. Ada masuk ke dalam kampung. Masuk kampung. Sudah 3 minggunya dalam kampung 21 hari keluar. Jadi ramo-ramo. Tabang racak bulunya anunya, sayuknya, kemudian warnanya indah, melambai-lambaikannya. Paya bunga-bunga, tapi bunga yang rancak-rancak kan. Dia awak menceliak anda yo rancak. Puku-puku yang dapat ramo-ramo kuah singgah ke rumah awak. Kagum awak menceliak keindahan puku-puku itu. Dia masuk ke Pempong selama 21 hari. Awak kini kot 30 hari awak masuk ke Pempong kau. Baru 30 hari ya. Awak kau kadang-kadang kan menjijikkan juga kau. Jajuk je orang mencelik awak kan. Babulu cik batu orang celik awak nak baik nak. Geli je orang mencelik perangai awak kadang-kadang kan. Andaknya yo jangan kalah awak jo Pempong cakap. Masuk ke dalam Pempong Ramadan kau selama 30 hari. Keluar dari Ramadan kau mencari awak orang senang mencari senyum awak kata-kata awak menyejukkan orang perilaku awak perangai awak you berubah katanya. Itulah orang ketika awak bertamu minal aidin wal fidwa salam itulah minal aidin wal faizin itu ketika kita keluar nanti dalam bulan puasa kembali kepada fitrah tadi menyenangkan semua orang itu maknanya tadi minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat la'alakum tattaqun tadi dan bentuk ramu-ramu tadi menyenangkan semua orang setelah pasca Ramadan nanti. Banyak pada Ibu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.